Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas diri. Nama Yasmaneli, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Bayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ananda sekalian, materi kita sekarang adalah membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Sebelum kita masuk kepada materi membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ananda sekalian, sekarang kita masuk kepada materi tentang sekilas tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah rasul terakhir. Islam sebagaimana yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peranan penting untuk memberikan rincian atau penjelasan. Baiklah, ananda sekalian, itu sekilas tadi tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, kita membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ananda sekalian, perhatikan dan simak dengan baik bacaan yang Ibu bacakan tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang kedua yaitu Quran surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Ananda sekalian, setelah kita membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64, yang mana dalam kedua surat tersebut terdapat hukum bacaan, yaitu hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah? Alif lam samsiyah adalah alif lam yang tidak dibaca jelas, dengan ciri-cirinya adalah setelah alif lam terdapat huruf yang bertasydid. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dibaca jelas, dengan ciri-cirinya terdapat tanda sukun di huruf lamnya. Ananda sekalian, sekarang materi kita sampai di situ, dan sekarang ananda sekalian ayo berlatih dalam menjawab pertanyaan tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Yaitu yang pertama soalnya adalah, bagi umat Islam Al-Quran dan hadis merupakan. Yang kedua, kalau kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, maka kehidupan kita akan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Al-Quran. Di sini telah selesai materi kita pada hari ini, supaya ananda sekalian diharapkan bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.